Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada kali ini kita akan merunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2010 yang menceritakan tentang 3 penjahat menyerbu sebuah rumah di komplek perumahan, menyandera keluarga itu di rumahnya sendiri. Seorang pria terluka parah, tergeletak di antara pepohonan. Kepala pria itu tertutup kantung plastik, sementara kedua tangannya terikat erat. Dengan susah payah, ia berusaha bangkit dan berjalan perlahan menuju jalan raya. Tubuhnya yang lemah hampir tak mampu menopang dirinya, tapi ia terus berjuang. Saat ia mendekati jalan, keberuntungan datang. Seorang pria melihatnya, bergegas menolong dan bahkan membantu mengambilkan ponsel dari saku pria malang itu. Pria yang terluka itu segera menelpon anaknya. Namun, ketika ia berhasil menghubungi anaknya, tiba-tiba adegan berpindah ke sosok yang lain. Ada seorang pria yang bernama Jaime, baru saja pulang dari kerja. Tiba di rumah barunya yang masih dalam proses penyelesaian. Beberapa pekerja terlihat sibuk membereskan beberapa bagian rumah. Jaime tinggal bersama istrinya Marta dan anak remajanya yang bernama Isa. Di tengah rutinitas rumah tangga, Isa sebenarnya ingin keluar dengan temannya. Namun Marta tak mengizinkannya. Isa yang keras kepala mendatangi ibunya di dapur, mencoba meyakinkannya bahwa ayahnya sudah memberikan izin. Meski sedikit berdebat, Marta tetap kukuh. Malam pun tiba, dan Isa yang tetap merasa yakin dengan izinnya, bersiap untuk keluar. Ia mengganti pakaiannya setelah mandi, kemudian mendekati ibunya lagi di dapur. Kali ini, Marta dengan tegas menyuruh Isa untuk tinggal di rumah, tetapi Isa terus bersikeras. Di tengah perdebatan mereka, ketenangan malam itu tiba-tiba pecah. 3 perampok menyerbu rumah mereka secara tiba-tiba. Kekacauan pun terjadi. Salah satu perampok memaksa mereka untuk mengumpulkan semua kartu kredit dan ponsel yang ada di rumah. Semua benda berharga disita dengan cepat. Namun, saat perampok menyadari ada satu ponsel yang belum diserahkan, Jaime beralasan bahwa ponselnya tertinggal di kantor. Namun para perampok tidak mempercayainya begitu saja. Mereka menggunakan ponsel milik Marta untuk mencoba menelpon ponsel Jaime. Dan saat dering terdengar dari salah satu ruangan di rumah, kebohongannya terbongkar. Perampok segera menemukan ponsel itu. Dan sebagai bentuk ancaman, salah satu dari mereka menutup kepala Marta dengan plastik, memberi sinyal peringatan kepada Jaime. Perampok tersebut kemudian menyeret Jaime ke garasi. Tangan Jaime dibebaskan hanya untuk memaksanya masuk ke dalam mobil. Ia disuruh menyetir menuju mesin ATM terdekat. Sebelum pergi, Jaime diancam dengan keras. Para perampok memperingatkannya agar tidak mencoba meminta bantuan pada siapapun. Jika ia melanggar, mereka akan menghubungi rekan yang masih berada di dalam rumah untuk menyakiti istri dan anaknya. Saat ini, Jaime terlihat sedang mengantri di depan mesin ATM. Ada seorang wanita sedang menggunakan mesin tersebut juga, dan di balik ketakutannya, Jaime berusaha berbicara dengan pelan. Ia meminta tolong kepada wanita itu agar segera melaporkan ke polisi. Namun, wanita tersebut malah panik, ketakutan oleh situasi yang aneh itu. Alih-alih membantu, ia menyerahkan uang yang baru saja diambil dari ATM-nya kepada Jaime, lalu pergi dengan cepat tanpa melihat ke belakang. Perampok yang bersama Jaime tampak marah dan kecewa dengan usaha Jaime untuk meminta bantuan. Tanpa ragu, ia mengancam Jaime, mengatakan bahwa rekannya di rumah akan melakukan apa saja kepada istri dan anaknya jika ia mencoba bertindak di luar kendali. Jaime tak berdaya, dipaksa kembali ke mobil setelah mengambil uang dari ATM. Sementara di rumah, situasi semakin memburuk. Marta dan Isa disiksa oleh 2 perampok yang ada di rumah mereka. Salah satu perampok melarang rekannya untuk terus menyakiti Isa hingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Ketegangan tersebut sempat mereda ketika bel pintu rumah tiba-tiba berbunyi. Ternyata yang datang adalah Kesar, teman lelaki Isa. Tanpa membuang waktu, perampok menyeret Kesar masuk dan mulai menginterogasinya. Saat kedua perampok sibuk menginterogasi Kesar, Marta dan Isa melihat kesempatan untuk melarikan diri. Mereka segera berlari menuju sebuah ruangan dan mengunci diri di dalam. Para perampok mulai mengancam dengan kekerasan, mengatakan bahwa mereka akan menyakiti Marta dan Isa nanti jika pintu tidak segera dibuka. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini, seorang pria datang.
ternyata ia adalah petugas keamanan dari komplek perumahan. Salah satu perampok mendampingi Martha keluar untuk menemui petugas itu, berpura-pura menjadi suami Martha. Dengan tenang, perampok itu mengundang petugas masuk dan bahkan menawarinya secangkir kopi. Saat percakapan berlangsung, situasi mulai berubah cepat. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari dalam rumah. Petugas keamanan yang awalnya tidak curiga segera bertindak. Tetapi sebelum sempat berbuat banyak, salah satu perampok dengan kejam menikam petugas hingga tewas. Kejadian brutal ini menciptakan perselisihan di antara perampok. Salah satu dari mereka yang tampak kurang setuju dengan kekejaman itu mulai kehilangan kesabaran. Di tengah kekacauan tersebut, terungkap sebuah fakta mengejutkan. Salah satu perampok ternyata adalah pekerja yang pernah membantu keluarga Jaime saat mereka pindah ke rumah baru. Identitasnya terbongkar saat ia tak sengaja membuka penutup kepalanya. Setelah semua, kejahatan semakin menjadi-jadi. Perampok yang lebih kejam berencana berbuat jahat pada Isa, namun Martha berusaha mati-matian mencegahnya, bahkan menawarkan dirinya sebagai ganti untuk melindungi putrinya. Namun perampok itu malah menyeret Martha ke tembok dan dengan kejam mematahkan lengannya. Tak berhenti di situ, ia juga berhasil membawa Isa ke salah satu ruangan. Di sisi lain, rekannya yang lebih manusiawi merasa iba dan mencoba menolong Martha. Ia menuntun Martha yang terluka, mencoba menenangkannya meskipun situasi tetap tidak terkendali. Sementara itu, ketua perampok yang berada di luar mencoba menghubungi rekannya di rumah, namun teleponnya tidak tersambung. Sementara di rumah, salah satu perampok yang masih memiliki rasa kemanusiaan mencoba menenangkan Martha yang sedang duduk lemah tak berdaya setelah penyiksaan. Ia tampak semakin tak tahan dengan kondisi yang semakin brutal di rumah itu. Akhirnya ia menyusul rekannya yang sedang mencoba sesuatu yang jahat pada Isa. Saat melihat tindakan biadab itu, ia tak bisa lagi menahan amarahnya. Ia segera menghajar rekannya hingga terjatuh ke lantai. Dalam situasi tersebut, Isa melihat kesempatan untuk melawan. Ia meraih lampu di samping tempat tidur dan dengan sekuat tenaga menghantam kepala perampok yang tadi menyerangnya. Dengan cepat Isa berlari keluar dari ruangan, tetapi perampok itu tak tinggal diam dan mengejarnya. Isa berhasil masuk ke sebuah ruangan dan mengunci pintunya dari dalam, berusaha mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Sementara itu di jalanan, Jaime dan ketua perampok sedang berada dalam situasi tegang. Jaime yang mencoba mengatur waktu agar hari berganti dan ia bisa mengambil lebih banyak uang dari ATM, memiliki rencana lain di kepalanya. Dengan cepat ia mempercepat mobil dan menabrakkannya ke tiang telepon, membuat dirinya dan ketua perampok pingsan. Saat Jaime sadar, ia segera mengambil pistol milik perampok dan bergegas kembali ke rumah untuk menyelamatkan keluarganya. Di rumah, Isa dalam keadaan terjepit. Pintu ruangan yang ia kunci mulai didobrak oleh perampok yang masih berusaha menerobos masuk. Isa akhirnya menemukan sebuah patung pajangan dan bersiap untuk melawan. Ketika perampok berhasil masuk, Isa dengan nekat memukul kepala perampok itu berkali-kali menggunakan patung tersebut hingga perampok itu tewas di tempat. Sementara itu Isa berlari keluar mencari bantuan. Di luar, Isa bertemu dengan rekan perampok lainnya yang tersisa. Isa melihat pistol di dekat mayat petugas keamanan komplek dan berusaha meraihnya untuk melindungi diri. Namun perampok itu berhasil membujuk Isa agar tidak menembaknya. Ketika Isa ragu, perampok itu justru menyerang dengan memukul Isa menggunakan gagang pistol, lalu melarikan diri keluar rumah. Saat Jaime tiba di depan rumah, Isa yang baru saja dipukul bergegas menemui ayahnya. Keduanya tidak membuang waktu, langsung mencari keberadaan Martha dan juga temannya. Namun saat Jaime hendak mencari bantuan lebih lanjut, ketua perampok yang telah sadar dari kecelakaan mobil tadi berhasil menyusul mereka ke rumah. Dengan kejam ia menyerang Jaime menggunakan palu, memukulnya hingga jatuh tak berdaya. Ketika situasi tampak semakin buruk, Martha tiba-tiba muncul dari belakang, membawa pistol untuk menembak perampok itu, namun ternyata pistol tersebut macet dan Martha kehilangan kesempatannya. Ketua perampok berhasil merebut pistol itu dari tangan Martha. Dengan kekejaman yang tak terbayangkan, ia menembak kepala Martha dari belakang, meninggalkan Jaime dan Isa dalam kengerian. Pada akhirnya, perampok itu melarikan diri, meninggalkan keluarga yang hancur oleh tragedi yang mengerikan tersebut. Dan itulah keseluruhan alur filmnya.
Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.